Nggak sedikit fanboy Xiaomi yang kepengen HP Xiaomi yang mereka punya itu pakai OS pure Android, menghindari OS MIUI. Makanya komunitas Xiaomi itu selalu rame ya sama hal-hal yang berbau modif-modifan seperti ini. Dan dulu Xiaomi itu punya HP yang kayak begini, yang pakai program Android One yang menurut gue cukup laris di pasaran, yaitu Xiaomi Mi E1 pakai pure Android. Nah sekarang ada lagi nih penerusnya, tapi sayangnya HP ini tuh HP entry level ya. Ini adalah Redmi A1, HP sejutaan dari Xiaomi yang enggak pakai OS MIUI. Jadi gue baru pegang HP ini sekitar semingguan, gue cobain dan ngerasain OS pure Android itu bisa nolong experience apa enggak buat HP sejutaan yang speknya itu serba terbatas. Jadi langsung aja mari kita ulas. Kita mulai dari bagian performa HP ini. Redmi A1 menggunakan chipset MediaTek Helio A22, punya 4 core, jadi kita bisa bilang quad core Cortex A53 dengan speed 2 GHz. Pilihan RAM-nya ada 2 versi, ada yang 2 GB, ada yang 3 GB, dan yang kita pegang saat ini yang versi RAM 2 GB. Mepet banget ya. Penyimpanan juga mepet di 32 GB aja, jadi secara default OS pure Android itu makan 8 GB-an. Jadi bisa dibilang HP ini punya free 20 GB-an aja pada saat pertama kali nyala. Jadi pengguna HP ini harus paham ya kalau secara logika penyimpanan di HP ini tuh mepet banget, jadi harus bisa irit-irit. Nah dari sini udah kebayang dong kalau performanya tuh bakal kuat dipakai untuk apaan aja. Makanya OS yang digunain tuh Android Go version yang emang khusus buat HP entry level yang speknya beneran terbatas banget. Redmi A1 ini pakai pure Android Go berbasis Android 12 yang saat ini ada di security patch Oktober 2022. Lumayan oke banget ya maintainnya, cuma ketinggalan sebulan aja. Sistem OS ini secara default mirip banget pure Android pada umumnya, tapi jangan salah bro, Xiaomi tetaplah Xiaomi, apalagi ini adalah HP entry level yang harganya murah pakai banget ya, bisa dibilang bersaing lah untuk HP sejutaan. Jadinya khasnya HP Xiaomi yang pakai MIUI tetap ada di sini. Duplikat aplikasi tetap ada dong, nih buktinya ada browser bawaan, padahal kan udah ada Google Chrome. Terus aplikasi Mi Search juga ada 2 nih, jadi bikin bingung. Terus ada juga nih aplikasi Mi Video yang suka nampilin iklan gitu. Dan yang paling penting, meskipun ini pakai pure Android, tapi tetap ada package installer yang suka scan-scan antivirus kayak sok jagoan yang paling ngelindungin aja gitu. Padahal mah intinya cuma mau nampilin iklan aja, konsisten ya buat nampilin iklannya. Oke, di pure Android ini tetap ada. Jadi buat siapapun yang punya pendapat tentang hal ini ya bebas lah, terserah kalian. Nanti silahkan komen di kolom komentar. Gue sendiri cuma mau nampilin apa adanya aja. Nah terus dengan pakai pure Android Go ini apakah bakalan ringan banget? Enggak juga, karena gue masih ngerasain nge-lag gitu kalau lagi buka aplikasi. Misalnya nih gue buka Play Store masih nge-lag, gue buka game ya paling di awal-awal aja agak nge-lag, kalau kesananya sih agak mendingan. Cocok lah kalau dipakai buat anak-anak yang suka main game yang ringan-ringan kayak Hill Climb Racing, Subway Surfer, atau yang mendingan dikit kayak Free Fire ataupun Clash Royale. Nah yang paling parah nih kalau buka aplikasi YouTube, misalnya kita play video yang punya opsi 60 fps, dia suka nge-lag gitu kayak nggak kuat buat nampilinnya. Kalau 30 fps sih normal-normal aja ya. Gua nggak terlalu paham apakah ini karena optimasi OS yang kurang ataupun gimana ya, tapi kayaknya emang speknya aja sih yang kurang, karena quad core menurut gue itu di zaman sekarang udah kurang relevan ya, apalagi cuma Cortex A53 doang yang notabene adalah little core. Ditambah lagi RAM-nya juga mepet di 2 GB aja, jadi meski ada opsi buat extended gitu tetap aja berasa kurang. Ya wajar, sebenarnya HP ini tuh dibuat untuk awal-awal ya, namanya juga entry level. Jadi secara performa gua nggak bisa komplain dong, nama juga HP yang murah yang harganya juga cuma sejuta lebih dikit. Pas video ini dibuat, rata-rata harga di Tokped itu 1,1 juta. Ini udah paling the best ya harganya secara belanja kebutuhan HP dan elektronik di Tokopedia, jaminan harga termurah. Dan masih ditambah ada cashback sampai 1 juta dari Tokopedia Tekno. Link produknya nanti ada di kolom deskripsi.
Kalau kita lihat dusnya ini ada tulisan dari Indonesia untuk Indonesia. Nah, di sini ada nampilin petani nih, terus ada anak sekolah yang pastinya dipakai buat belajar, mengenal sesuatu melalui internet, menjangkau sampai ke pedesaan, bisa punya alat komunikasi yang terjangkau tapi bisa diandalkan, bisa akses internet dengan mudahnya, ya intinya untuk begitulah. Desain dusnya sih bagus banget ya, full bergambar, ditambah lagi desain HP-nya juga kece banget. Bisa gue bilang ini desain HP sejutaan yang bagus banget sih, framenya solid, kuat. Ke bagian belakangnya pakai plastik, tapi karena ada motif kulit jeruk begini, jadi kelihatan lebih elegan dipegangnya, nggak kelihatan murah dan juga nyaman. Masih ada jack audio juga, tapi sayangnya USB-nya masih model lama, micro USB dengan kemampuan cas 10 watt aja. Frame kameranya juga kayak HP Xiaomi yang di harga 2 jutaan, padahal HP ini tuh kameranya cuma satu doang. Nggak apa-apa lah ya, ala-ala kayak punya 2 kamera. Ke bagian depannya pakai Pony water drop yang menurut gua wajar juga buat HP entry level. Terus displaynya juga pakai panel IPS 6,5 inci beresolusi 720p dengan tingkat kecerahan up to 400 nit. Lumayan lah ya. Bezelnya juga nggak tebel-tebel banget ya, intinya dengan tampilan begini nggak kelihatan kayak HP murah. Gua apresiasi banget Xiaomi kasih desain kayak begini buat line up HP yang paling terjangkaunya. Mantap. Oh ya, HP ini nggak ada security biometrik, jadi pakai pin atau pattern aja ya. Terus nggak dapat screen protector bawaan juga sama casingnya, jadi pastikan kalian harus beli lagi. Dan di isi dusnya ini ada chargeran 10 watt sama kabel micro USB. Ke bagian kameranya ini ada 2 kamera di belakang yang sebenarnya ya cuma satu aja kameranya, satu lagi depth gitulah, gimmick-gimmick doang yang katanya buat portrait mode biar bisa bokeh. Hasilnya menurut gua udah oke lah ya, buat HP terjangkau, bisa ngasilin warna yang lumayan natural, detailnya juga masih oke, cuma agak lambat aja prosesingnya pas motret. Saran gua kalau pakai HP ini jangan lupa setting HDR-nya ke HDR auto buat ningkatin dynamic range-nya, karena kalau default off dia hasilnya tuh bakalan nggak ada dynamic range-nya, jadi overexpose begitu. Oke, jadi kita lihat dulu sampel foto-foto dan videonya. Oke, ini adalah sampel kamera depannya dari Redmi A1 di resolusi 1080 30 fps. Kayaknya emang HP sejutaan ya, nggak mungkin juga ada stabilization, tapi ya lumayan. Cuacanya lumayan terik, tapi exposure-nya lumayan lah ya, dynamic range-nya. Ini sampel kamera belakangnya sama di resolusi 1080 30 fps juga, dan harusnya memang nggak ada stabilization-nya juga ya. Ya harus maklum lah, HP sejutaan, yang penting bisa ngerekam, bisa foto, terus fotonya di-share ke teman-teman, ke sekolah untuk tugas misalnya, terus ke keluarga juga. Terakhir kita ke bagian baterainya yang menurut gua dengan 5000 mAh baterai ini tuh gede banget, dimana chipsetnya juga little core semua, jadi harusnya bakalan irit banget.
Gue sendiri nggak bisa ngabisin baterainya seharian ya, karena sampai malam selalu ada sisanya terus. Tapi yang pasti performa baterainya bakalan kuat banget, sesuai lah sama targetnya. Kalau pengguna HP ini tuh diperuntukkan buat anak-anak gitu, yang keseringan dipakai buat belajar, terkoneksi ke internet, tugas sekolah, bermultimedia, nonton YouTube, main game yang standar-standar aja. Yang penting kan bisa digunakan sebagai alat komunikasi yang layak, bisa menjangkau ke pelosok-pelosok negeri ini. Oke, segitu aja ulasan gua soal HP ini, Xiaomi Redmi A1. Semoga ngebantu kalian buat yang lagi cari HP yang standar banget tapi punya desain yang kekinian untuk anak-anak kalian, untuk adik-adik kalian juga. Dan terima kasih buat yang udah nontonin. Jangan lupa kasih komentar, kasih like, share ke teman-teman juga, dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya.